Standar FIFA itu yang menentukan FIFA, bukan PSSI, bukan siapapun yang di sini. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Senjata makan tuan, kadrun koar-koar pemerintah obrak-abrik JIS, kini muncul desakan audit JIS. Hampir 5 triliun kok nggak standar FIFA? Kelebihan bayar masuk kantong jangan-jangan. Mudah-mudahan ada solusi untuk supaya ya JIS menjadi salah satu, nah ini tunggu dulu, stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Sampai sekarang saya belum lihat bahwa JIS mempunyai fasilitas parkir yang cukup, apalagi kapasitasnya 82.000. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari republika.co.id, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyoroti kondisi fasilitas Jakarta International Stadium atau JIS yang dinilai kurang memadai. Padahal menurutnya pembangunan JIS telah menghabiskan dana hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan sejalan dengan rencana akan digunakannya stadion tersebut sebagai venue Piala Dunia U17 pada November 2023 mendatang. Kata William pada 2 Juli 2023, dibangun tanpa perencanaan yang matang padahal sudah habis 4,5 triliun, apalagi 80%-nya dana utang saat COVID. Sebanyak 80% itu diketahui dari dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, pinjaman pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur Persero pada 2020 silam. Hal itu dilakukan tepat saat sedang berjibaku menghadapi pandemi, sehingga tak ayal JIS menjadi sorotan penting. Kata Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta itu, akibatnya pemerintah pusat harus cuci piring. Kita menolak lupa sejumlah kekurangan seperti masalah akses hingga lahan parkir. Konser Dewa 19 beberapa waktu lalu, penonton kesulitan mengakses stadion. Parkiran jauh, tidak cukupnya kantong-kantong parkir. William menekankan agar fasilitas-fasilitas yang masih kurang haruslah segera diperbaiki. Sebab JIS memang digadang-gadang menjadi stadion berskala internasional. Menurutnya, tidak relevan jika sarana dan prasarananya minim, seperti akses masuk serta area parkirnya. Ia berkata, JIS harus diaudit. Anggaran untuk membangun sangat besar, tapi kenapa tidak standar FIFA? Dengan anggaran sebesar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA dong. Adapun mengenai rencana renovasi JIS yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, William mengaku mendukung rencana itu. Saat itu anggota Komisi A DPRD DKI itu mendorong nama sematan JIS diganti saja. Sebab hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan pasal 36 ayat 3 menjadi rujukannya. Menurutnya, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Di sisi lain, pegiat media sosial sekaligus loyalis Ganjar Pranowo, John Sitorus menduga pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies ada kelebihan bayar karena beberapa kali mengklaim bahwa JIS sudah berstandar FIFA. John mendorong pihak terkait untuk mengaudit ulang pembangunan JIS. Apakah sebenarnya biaya bangun JIS benar-benar 4,5 triliun? Kata John Sitorus pada akun Twitternya @miduk17, selama ini ternyata banyak yang ditutup-tutupi. Selain stadionnya masih standar kabupaten, rumputnya bahkan masih kelas kecamatan. Kini negara harus rugi, membayar lagi 6 miliar untuk rumput. Ia mengatakan JIS yang selama ini dibangga-banggakan berkelas dunia ternyata cuma hoax belaka. Menurutnya, jika benar ada kelebihan bayar seperti yang ia duga, maka ini akan menjadi mega korupsi terbesar sepanjang sejarah setelah kasus dugaan korupsi BTS yang melibatkan Sekjen Nasdem sekaligus Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Ia berkata, klaim standar FIFA ternyata hanya hoax dan pengakuan fiktif demi menutupi kemungkinan kelebihan bayar. Jika ada temuan baru, ini akan jadi mega korupsi terbesar dalam sejarah setelah proyek BTS. Apalagi dana pembangunan JIS menggunakan PEN, dana yang harusnya untuk rakyat miskin.
Jadi, bagaimana menurut Anda? Saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Ya. Track record saya di olahraga udah cukup lama lah, di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak lah. Menohok, Erick Thohir nggak terima dituding politisasi renovasi JIS. Menteri PUPR membela JIS ini stadion yang berbahaya. Emang Kadrun mau tanggung jawab jika kanjuruhan terulang? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Lakukan. Kalau ada tuduhan ini politik ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada. Rekan sekalian, hari ini saya bersama dengan Ketua Umum PSSI dan Bapak PJ Gubernur meninjau lapangan kita ini, JIS ini, untuk dievaluasi kira-kira kita akan coba untuk dapat memenuhi standar FIFA dalam rangka persiapan U17 November 2023 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menepis tudingan renovasi Jakarta International Stadium atau JIS politis. Erick menekankan renovasi JIS semata-mata agar bisa lolos standar FIFA. Kata Erick Thohir pada Kamis 6 Juli, kalau JIS ini dikaitkan dengan isu politik, kebalik dong. Justru pemerintah ini mau merenovasi 22 stadion untuk standar internasional dan FIFA. Pemerintah juga akan mengajukan lapangan-lapangan untuk U17, ada 6 atau 8 lapangan yang mau diajukan, termasuk JIS. Tapi sebelum diajukan kan kita harus perbaiki kualitasnya. Stadion GBK waktu diajukan sebagai lokasi Asian Games pun rumputnya diperbaiki total dan ada perbaikan akses. Ini JIS juga sama, kata Erick. Erick mengajak seluruh pihak mendukung upaya pemerintah menjadikan JIS dan stadion lain sebagai venue Piala Dunia U17. Erick menyebut ada standar tinggi yang mesti dipenuhi agar stadion bisa lolos inspeksi FIFA. Apalagi kata Erick, Piala Dunia merupakan ajang tertinggi yang mesti memiliki standar terbaik. Erick menilai JIS belum tentu bisa lolos inspeksi FIFA meski memiliki arsitektur kelas internasional. Maka dari itu, kata Erick, pemerintah berusaha menyempurnakan sejumlah fasilitas JIS agar bisa dipakai di ajang Piala Dunia U17. Erick berkata, standar internasional dan standar FIFA belum tentu sama ya. Sebagai contoh, saat tim Argentina datang, tim mereka periksa lapangan latihan dan stadion hingga 2 kali. Hingga akhirnya memilih stadion GBK sebagai tempat latihan dengan alasan lebih safety. Artinya apa? Mereka punya standar. Standar FIFA bagaimana ia lebih tinggi lagi dari standar Argentina. Salah satu yang menjadi fokus renovasi adalah mengganti semua rumput JIS. Ia mengatakan kualitas rumput mesti yang terbaik karena banyaknya laga yang akan dimainkan. Erick pun bahkan meyakini jika FIFA datang saat ini mengecek JIS, maka akan dicoret dari daftar stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Ia berkata, nah kemarin dibilang jangan dipolemikan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah niatnya kan itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman sama saya. Dicoret-coret gitu, kata Erick. Erick pun menyebut pemerintah ingin memastikan agar JIS bisa lolos kualifikasi FIFA. Dia meminta agar soal rumput JIS tidak usah diperdebatkan. Ia berkata, nah nawaitu, niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah rumput misalnya kan itu jelas, kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput. Rumput itu kan ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Rumput yang di JIS itu lihat di lapangan latihan, rumput yang dipakai di lapangan latihan bagus, karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam mataharinya kurang, jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi, perlu rumput jenis lain, kata dia. Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, yang mengkritik akses masuk kendaraan Jakarta International Stadium yang belum memenuhi standar FIFA. Pak Basuki menyoroti kendaraan hanya bisa masuk ke area JIS melalui satu pintu saja. Kata Menteri PUPR, akses yang tersedia cuma ada satu. Menurut saya ini berbahaya sekali security-nya. Apalagi lingkungannya ini lingkungan berpenduduk. Menurut Menteri Basuki, perlu ditambah 5 pintu masuk untuk menyempurnakan JIS. Salah satunya pintu di sisi timur yang direncanakan terintegrasi dengan jembatan penyeberangan orang atau JPO menuju pintu Karnaval Ancol.
Menteri Basuki pun melanjutkan, pintu masuk di zona barat juga perlu dipugar, sebab akses ini terlalu sempit untuk bus yang biasanya membawa rombongan tim sepak bola. Apalagi ada mesin tiket yang menghalangi pintu tersebut. Karena itulah pemerintah bakal membongkar gerbang di zona barat untuk memperlebar akses masuk ke kendaraan. Ia berkata, kondisi sekarang bus nggak bisa masuk karena ada pintu tiket di situ. Jadi itu dilebarkan, kata Basuki. Jadi, bagaimana menurut Anda?